Eh, 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 eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husan Sofyanur dengan NIM 2025203. Perkenalkan, nama saya Zihan Anata Putri dengan NIM 2025-2013. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani dengan NIM 2025-2006. Di sini kami akan membahas reward dan punishment, perhitungan lembur dan BPJS. Husen, Zihan sini. Tempatnya sudah beres saya atur, pencahayaannya pun estetik. Husen, coba lihat ini naskahnya. Saya harus pastikan transisi dengan adegan ini rapi dan supaya pas proses edit nanti tidak terlompat-lompat. Kita mau pakai konsep bagaimana? Konsepnya kita bagi dua, segmen besar. Segmen pertama membahas definisi dan bentuk reward, lalu segmen kedua membahas punishment beserta mekanismenya. 1, 2, 3. Tunggu Husen, di bagian ini nanti saya akan selipkan grafis teks penjelasan toh, jenis-jenis reward, semuanya dengan punishment. Di naskahmu ini ada 3 reward kan? Terus Bisa kau rinci kan? bisa. Betul Zihan, yang pertama adalah reward finansial tunai, contohnya gaji, bonus, dan uang lembur. Di sini terus ada kita bisa mentransfer langsung ke rekening atau diambil di bagian keuangan. Yang keduanya reward finansial, tunjangan seperti biaya kesehatan, asuransi, atau cuti, hingga pengisian pulsa dengan telepon. Gitu. Begini Zihan, ketika seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, ia tentunya mengharapkan imbalan atas hasil kerja kerasnya, yaitu disebut sebagai reward atau kompensasi. Lalu yang ketiga, bentuk non-finansial. Bagaimana Husen? Nah, reward non-finansial itu berupa kenyamanan lingkungan kerja. Puan, kayak fasilitas kampus yang lengkap seperti AC, WiFi, dan ruangan kampus yang lengkap. Pas sekali kamu bilang internet cepat. Coba lihat itu, ada WiFi sama ada AC. Di naskahmu ditulis ada 2 mekanisme hukuman kan? Jelaskan secara kontras supaya penonton paham bedanya. Puan, mekanisme pertama berakibat langsung pada finansial seperti pemotongan gaji, penundaan bonus, atau penghentian tunjangan. Mekanisme kedua tidak memotong uang secara langsung, namun berdampak pada psikologis karyawan secara nyata, misalnya di rumah sementara dihentikan dari dinas luar kota, atau mengajar tidak diikutkan dalam rapat seperti perusahaan. Sen, masukkan bagian diagram hubungan linier antara prestasi, reward, dan dampak positif pada karir dan finansial. Karena sudah itu yang hubungan linear, karyawan berprestasi mendapatkan reward yang berdampak positif pada karir mereka, sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka. Sebagai solusi, karyawan harus membangun disiplin sejak awal kerja, menjaga komunikasi dan harmonis, berlandaskan kekeluargaan, dan selalu berpikir positif terhadap setiap dinamika organisasi. Tepat sekali Zihan. Di sini ada sanksi harus didasarkan pada bukti otentik yang sah, adanya pelanggaran berulang serta tercatat resmi dalam berita acara pelanggaran oleh tim manajemen. Dan pemberian reward juga menggambarkan wibawa perusahaan kepada stakeholders. Hal ini membuktikan kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan atau short term.
Liquidity artinya perusahaan mampu membayar tagihan listrik, air, internet, serta gaji. Seperti itu. Tapi ingat Husein, untuk menegangkan bagian objektivitas, jangan sampai pimpinan memberi hukuman atas dasar subjektif atau emosi sepihak. Itu bisa merusak reputasi pimpinan itu sendiri dan memicu fitnah dalam organisasi. Saya Husein sebagai penulis naskah. Dan saya Zihan Anata Putri sebagai editor video. Dan saya Puan Maharani sebagai penata kamera dan tempat syuting. Kami bertiga dari kampus Amik Tridharma Palu. See you, bye-bye. Bye.